Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita menghadap Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga pada tanggal 29 Juli. Pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Joko Mulyono. Maka dari itu sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat bersama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Engkau berkati Bapak Penatua Joko Mulyono yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kiranya kebenaran firman-Mu boleh tinggal diam dalam setiap daripada kami ya Tuhan. Dan kami juga melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 62, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu pada malam ini dengan segala kerendahan hati untuk kembali kami membuka diri hati kami untuk mendengar suara Tuhan dan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memutraikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat lebih dalam lagi akan kasih dan kuasa firman-Mu. Tuhan, inilah doa syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Kitab Yosua, pasal 14 ayat 6 hingga 15 yang berbunyi, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Jefun, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa,
abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, dan demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita patut bersyukur kita boleh bersama-sama kembali, kita boleh beribadah pada malam ini. Kita akan memasuki minggu terakhir di bulan Juli ini. Saya berharap seluruh warga jemaat sektor 1, 2, 3 dalam keadaan sehat semuanya. Kita juga patut bersyukur jikalau kita melihat di media akhir-akhir minggu ini, kita melihat bagaimana perkembangan virus corona, yang mana banyak orang yang telah disembuhkan. Ini karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita secara khusus untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Mari kita terus berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya virus corona ini boleh cepat terputuskan dan kita boleh hidup dalam keadaan normal kembali. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 14 ayat 6 hingga 15. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam kehidupan kita pasti kita sering berdoa dan mohon dan meminta Tuhan. Dan di saat kita meminta dan permohonan kepada Tuhan, pasti kita pernah berkata kepada Tuhan, Allah pasti akan menepati janjinya. Ini pasti sering kita nyatakan, kita sebagai orang percaya di saat kita memohon kepada Tuhan, pasti kata ini akan keluar, Allah pasti akan menepati janjinya. Bagaimana dengan sikap kita terhadap Tuhan, jikalau ternyata janji Tuhan kelihatannya tidak nampak di dalam permohonan kita. Mungkin dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Ternyata janji Tuhan tidak nampak dan belum tergenapi apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan.
Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi perasaan kita? Saya percaya bahwa pasti kita akan merasa kecewa. Karena kita menunggu begitu lama, ternyata Tuhan belum menampakkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan. Yang lebih berat lagi, kita akan merasa begitu kecewa terhadap Tuhan. Dengan keadaan kondisi ini, apakah kita masih bisa berbicara? Allah pasti akan mengenapi janji kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam ini, kita boleh belajar dan boleh diingatkan melalui Yosua pasal 14 ayat 6 hingga 15. Kita bicara sosok, yaitu seorang yang bernama Kaleb, yang mana dia dengan setia kepada Tuhan untuk menanti janji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Kaleb pertama menerima janji Tuhan, dia pada usia 40 tahun. Dan itu Bapak Ibu bisa baca di dalam Yosua pasal 14 ayat 6. Dan janji Tuhan tergenapi pada saat Kaleb berusia 85 tahun. Dan Bapak Ibu bisa baca di dalam Yosua pasal 14 ayat ke-14. Jadi kalau kita lihat ternyata hampir 45 tahun Kaleb menunggu janji Tuhan. Dan ini adalah suatu pergumulan bagi Kaleb. Dengan 45 tahun dia harus menunggu janji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi rahasia Kaleb yang begitu setianya menunggu janji Tuhan yang kurang lebih hampir 45 tahun? Kita aja mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 3 minggu, apalagi bertahun-tahun, 4 hari, 5 hari aja mungkin kita masih bisa protes kepada Tuhan. Tapi di sini kita belajar bagaimana Kaleb dengan 45 tahun dia menunggu Tuhan menggenapi janjinya, memberi tanah Hebron. Kalau kita baca di dalam Yosua, firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Mari kita lihat rahasia apa yang ada di dalam saudara Kaleb. Kita lihat bahwa Kaleb ini adalah salah satu pemimpin yang dipilih oleh Tuhan bersama Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Sebenarnya ada 12 orang. Jumlahnya 12 orang, dan 12 orang yang diperintahkan oleh Musa melalui perintah Tuhan mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan setelah mereka mengintai, mereka harus melaporkan kepada Musa. Apa hasil laporan dari ke-12 pengintai? Yang pertama, 10 orang melaporkan bahwa daerah itu memang sangat subur, hijau dan pertaniannya sangat baik. Tapi di sana penduduknya sangat besar-besar dan kuat. Dan 10 pengintai ini merasa bahwa mereka tidak sanggup untuk masuk ke dalam Kanaan. Dengan melihat kondisi tanah Kanaan tersebut, yaitu karena adanya orang yang begitu besar, yang mereka kuat dan mereka sangat siap untuk berperang. Yang kedua, yang kita melihat dari Yosua dan Kaleb, mereka merespon sangat positif. Memang hampir sama yang dengan 10 orang, yaitu memang tanah Kanaan begitu sangat subur, hijau dan pertaniannya. Tapi melalui Kaleb dan Yosua ini, mereka tetap mempunyai keyakinan yang begitu yakin bahwa dengan iman mereka bisa mengalahkan tanah Kanaan. Apa yang menjadi dasar mereka begitu yakin mereka bisa masuk tanah Kanaan? Mereka bisa melihat sejarah bagaimana bangsa Israel
generasi 2, mereka yang selama 40 tahun, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Dari situlah iman mereka bertumbuh, Yosua dan Kaleb, karena melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bahwa Yosua dan Kaleb dipakai Tuhan secara luar biasa dalam perjalanan bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat beginilah, kita lihat bagaimana Kaleb dan Yosua atas pimpinan Tuhan, atas perkenanan Tuhan, dan atas pertolongan Tuhan, bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 hingga 33. Di situ dengan detail membicarakan tentang bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu yang lama untuk menanti janji Tuhan, Kaleb tidak pernah sedikit pun ragu. Selama 45 tahun, Kaleb tidak ragu menanti janji Tuhan. Sebab dengan sabar dan tekun menanti janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Apa yang menjadi kekuatan Kaleb bisa bertahan hampir 45 tahun dia menunggu janji Tuhan? Yang pertama kita lihat di dalam ayat ke-8, bahwa Kaleb taat pada Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb membuktikan ketaatannya mulai ketika ia dipilih oleh Musa untuk menjadi pengintai sampai dia berumur 85 tahun. Dia bisa masuk ke tanah Hebron karena ketaatan dia pada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, bahwa Kaleb percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan ini kita lihat bagaimana tanah Kanaan bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Bahkan di usia 85 tahun, Kaleb bisa masuk ke tanah Hebron. Bagaimana dengan kita, yang kita masih muda-muda ini? Apakah kita masih percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi? Kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita bisa belajar dari Kaleb. Umur 85 tahun, dia masih tetap melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, rahasia kekuatan Kaleb di dalam menanti janji Tuhan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-10, karena Kaleb sadar bahwa sepenuhnya kalau hal ini terjadi karena semua pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini sedang menantikan janji Tuhan di dalam hidup kita? Dan bila sampai hari ini kita belum juga menerima jawaban dari Tuhan, mari kita belajar seperti Kaleb. Hampir 45 tahun dia dengan setia. Bahkan dia tidak kecewa terhadap Tuhan. Dan dia tetap menanti Tuhan dengan segala sepenuh hati. Kita diajar, mari kita sabar menanti janji Tuhan. Karena kita boleh belajar dari Kaleb. Rahasia kekuatan Kaleb, yaitu 3 tadi. Taat pada Tuhan dengan sepenuh hati, percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kita nanti janji Tuhan. Karena inilah rahasia. Kalau kita tidak melakukan ini, saya yakin pasti kita akan kecewa. Karena dengan waktu aja kita pasti akan kecewa kalau janji itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan.
Saya yakin bahwa Bapak Ibu pernah mengalami hal ini di dalam menantikan janji Tuhan. Jikalau memang waktu itu terus menggusur kita, yang tidak pernah seolah-olah Tuhan tidak menggenapi janji kita, pasti kita akan merasa ragu dan kecewa di hadapan Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada malam ini, kita diingatkan melalui Kaleb. Dengan 45 tahun, Kaleb tetap setia menanti janji Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menantikan janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah sama dengan Allah Kaleb yang kita sembah. Kalau kita berusaha dan menaati hidup dalam Tuhan, kita tidak akan kecewa di saat kita menantikan janji Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengamini firman Tuhan pada malam ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 ayat pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pada malam ini di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali tentang firman-Mu, tentang janji Tuhan, di mana kami boleh diajar oleh seorang Kaleb yang hampir 45 tahun dia menunggu janji Tuhan. Tapi karena kesetiaan dia di hadapan Tuhan, kepercayaan dia kepada Tuhan, dia tidak kecewa dan bahkan dia dengan taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Dan akhirnya janji itu boleh tergenapi. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh belajar dari Kaleb supaya di saat kami boleh menantikan janji Tuhan, kami tetap setia dan kami tidak kecewa di saat kelihatannya Tuhan tidak mengenapkan janji-janji itu. Tapi kami tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini yang boleh mengingatkan kami semua dan bahkan boleh menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu turut dan tunduk pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan melalui firman Tuhan pada malam ini. Pada malam ini kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati, biar Tuhan boleh menjagai setiap anak-anak-Mu yang ada di tengah jemaat-Mu, secara khusus jemaat Bukit Zaitun. Kami menyerahkan segala pergumulan yang ada. Biarlah semua di dalam tangan kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina. Tuhan juga berkati di dalam pelayanannya, keluarganya. Biarlah semuanya ini dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu sektor 1, 2, dan 3 ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjagai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya ini dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini yang telah menyelesaikan tugas, baik mereka yang sedang menanti hasil ujian perguruan tinggi negeri yang akan diumumkan tanggal 20 Agustus. Sekali lagi Tuhan kami berseru, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya memohon dengan segala belas kasihan-Mu Tuhan dan kehendak-Mu.
biarlah anak-anak kami ini boleh diterima menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang sesuai diidamkan dan cita-citakan. Tapi semuanya ini kami kembalikan di dalam kehendak-Mu saja ya Bapak. Bagi anak-anak kami yang sudah memasuki studi, baik itu SD, SMP, dan SMA, Tuhan berkati, biarlah di dalam masa pandemi ini, biarlah mereka juga boleh belajar dan boleh melihat akan kasih dan berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus berseru, mohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan di tengah kasus pandemi saat ini. Biarlah anugerah dan kasih Tuhan ada di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-10, yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 80, baitnya yang pertama, mari bawa persembahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita duduk. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 ayat 1. Aku milikku, aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.